Tempat teraman adalah hidup dalam poros kehendak-Nya. Tempat berkat itu adalah taat. Jangan takut kalau Tuhan suruh, Tuhan pasti provide, pasti Tuhan sediakan. Bukan berarti tempat berkat itu berarti kita makmur, kaya, bukan. Harta jasmani jangan dijadikan tolak ukur dulu. Kekayaan, enggak. Tapi penyertaan itu ya. Dan penyediaan Allah pasti tepat waktu dalam kehidupannya. Kalau kita jalan dalam kehendak-Nya, Tuhan itu yang berkepentingan, bukan kita. God bless you, Jesus loves you. Minggu kemarin ini kita barusan mendapatkan hasil riset, Bilangan Research bekerja sama dengan GMS untuk mensurvei anak-anak muda dari 2 kategori, terutama yang ber-CG dan juga yang tidak ber-CG. Dan terjadi keterkaitan yang erat. Hasil surveinya banyak, sampai 30 slides, tapi saya rangkumkan yang penting-penting dulu, yang dasar untuk kita ketahui sebagai konfirmasi bahwa apa yang kita lakukan itu sudah pada jalurnya dan juga sebagai PR di area-area kita perlu untuk memperkokoh di situ. Ternyata ada hubungan erat sekali antara CG punya tertanam dan dimuridkan dan punya keluarga kecil dalam Tuhan dengan rasa kesepian dan pikiran bunuh diri yang menurun drastis di kalangan muda-mudi kita. Mungkin itu sekarang adalah ilah masa kini ya, orang-orang pikirannya enggak di zaman Edan. Tapi itu sangat-sangat benar-benar sangat-sangat dekat dengan hadirnya komunitas. Anda lihat yang kuning itu 35% bagi mereka yang tidak terlibat. Tapi yang terlibat di CG lebih dari 1 tahun, turun ke 4,2%. Lalu pikiran bunuh diri juga turun sampai ke segitu. Masih ada sih, tapi nggak mungkin berani melakukan karena ada Tuhan. Anak muda kita yang terlibat dalam pelayanan, ya 1.100 sekian itu secara acak diambil sampelnya istilahnya. Maka keluar angka 64% anak muda di GMS terlibat pelayanan, sedangkan survei yang diadakan di gereja secara global di dunia berada di kisaran 8-11%. Jadi anak-anak muda kita semuanya, hampir semua dimuridkan. Anak muda yang memiliki mentor dan merasa diperhatikan menunjukkan komitmen pertumbuhan rohani yang lebih dari 2 kali lipat dibandingkan yang tidak punya mentor. Jadi ternyata mentoring yang kita jalankan dengan semua sacrifice, dengan semua pengorbanan itu nggak sia-sia. Ya, CGL ke atas, semuanya itu Anda luangkan waktu dalam kesibukan Anda. Ternyata anak-anak muda pertama-tama kalangan ini yang kita secara ilmiah cari tahu, ternyata mereka bertumbuh karena leaders touch dalam hidup mereka. Yang terakhir, figur yang berperan dalam pertumbuhan iman dan karakter anak muda GMS ditanya di kalangan teens remaja dan di kalangan mahasiswa, maka mereka semua menyebut bahwa pemimpin CG atau CGL-nya itu yang paling berjasa. Jadi puji Tuhan, makasih untuk semua CGL, kasih tepuk tangan untuk semua CGL. Gak sia-sia ya jeripayahnya untuk mau memuridkan orang lain dan turut bersama dengan kami, termasuk dengan saya, mengembalakan umat. Juara 2-nya itu mama. Mereka kalau ada masalah apa ngomong sama mamanya. Tapi papa 4,6%. Saya curiga mungkin papanya ini belum bergereja. Soalnya kalau jemaat kita, papa-papanya kalau lihat sini-sini kelihatannya memuridkan deh anak-anaknya di rumah. Nggak mungkin lah. Saya bolak-balik dan hamba-hamba Tuhan in-house, semua in-house preacher, pembicara-pembicara dari dalam selalu mengingatkan intentional discipleship. Discipleship, pemuridan itu harus disengaja, dimulai di rumah, bangun mesbah, ya, ngomong sama anak-anak, ya, menjadi ayah yang disengaja. Ya, mungkin enggak, tapi pokoknya apapun itu juga berarti kaum Adam ini memang kurang berperan secara rohani dalam rumah tangganya sendiri.
Makanya itu, mari kita harus jaga di area ini ya. Puji Tuhan. Nah, satu lagi pengumuman. Bulan depan di awal bulan, catat tanggalnya. Gak perlu pakai baju baru, tapi usahakan ya. Kalau enggak ada perlu cari rentalan masih ada. Yang kreatif dikit, datang pakai baju daerah atau pakaian khas bangsa-bangsa. Ini next. Ini munculkan yang ya Mission Day, haleluya ya. Seperti yang dulu berapa tahun lalu kita lakukan. Tapi Pastor Philip saya nggak punya, apalagi rentalannya pasti penuh kan, semuanya udah habis semua baju, nggak apa-apa lah, selimut dipepet-pepet juga jadi sesuatu. Oke, nanti itu judulnya cerita-cerita misi dan rema kehidupan. Selain video-video yang saya sediakan dari zaman-zaman dulu, saya akan banyak cerita tentang perjalanan kami ke mancanegara. Tapi tentunya nggak selalu bicara soal misi doang. Apapun yang kita bagikan di mimbar ini selalu aplikatif. Jadi ujungnya itu rema kehidupan bagi Anda. Siap-siap bulan depan, ini berlaku untuk semua GMS karena kita akan streaming. Ya. Seharian ini kita akan belajar tentang Tuhan Yesus dari kitab Sakaria, menemukan janji Tuhan, perintah Tuhan, dan sifat Tuhan di dalamnya. Anda kalau nggak mendengarkan salah satu, tolong kejar ketinggalannya, karena Bible study seperti ini biasanya akan beda nanti waktu Anda baca ayat-ayat ini sendiri. Ada banyak pewahyuan. Ibadah pertama saya ngajarkan tentang dengan judul Kembalilah Kepadaku. Bagi orang-orang yang kadang-kadang kok ada kesaksian roh di dalam dirinya, aku ini kok merasa jauh ya dari Tuhan ya, itu kenapa ya? Saya coba untuk terjemahkan, perasaan jauh dari Tuhan itu kenapa ya? Kebaktian 2 tadi, kasih karunia yang heran dalam jurang. Bisa ada anugerah yang aneh loh ketika hidup Anda itu dihimpit masalah. Yang nanti ketika fine-fine saja, kasih karunia itu tidak sama. Jangan sampai kelewatan berkat terselubung di dalam jurang. Kebaktian 3, melayangan mata kepada penggenapan janji Tuhan. Saya bicara tentang janji Tuhan yang masih perlu waktu untuk digenapi. Baik dari sisi berkat maupun hukuman bagi orang-orang yang menyalahi kita. Bagaimana kita menaruh hati dan belajar bersabar dulu dan mengisi hidup ini dengan kebenaran. Dengarkan sendiri nanti ibadah terakhir. Nanti setelah ini saya akan bicara tentang Yesus pecinta jiwa kita. Tapi sekarang mari kita tekuni topik ini, yaitu tempat teraman di dunia. Mari kita buka sama-sama Zakaria. Pasal yang kedua, ayat 6-13. Bunyinya, ayo, larilah dari tanah utara, demikianlah firman Tuhan. Sebab ke arah keempat mata angin, aku telah menyerahkan kamu, demikianlah firman Tuhan. Ayo, luputkanlah dirimu ke Sion, hai penduduk Babel. Sebab beginilah firman Tuhan semesta alam, yang dalam kemuliaannya telah mengutus aku mengenai bangsa-bangsa yang telah menjarah kamu. Sebab siapa yang menjamah kamu, berarti menjamah biji matanya. Sesungguhnya aku akan menggerakkan tanganku terhadap mereka, dan mereka akan menjadi jarahan bagi orang-orang yang tadinya takluk kepada mereka. Maka kamu akan mengetahui bahwa Tuhan semesta alam yang mengutus aku. Bersorak-soraklah dan bersukarialah, hai putri Sion, sebab sesungguhnya aku datang dan diam di tengah-tengah kamu, demikianlah firman Tuhan. Dan banyak bangsa akan menggabungkan diri kepada Tuhan pada waktu itu, dan akan menjadi umatku, dan aku akan diam di tengah-tengahmu. Maka engkau akan mengetahui bahwa Tuhan semesta alam yang mengutus aku kepadamu, dan Tuhan akan mengambil Yehuda sebagai miliknya di tanah yang kudus, dan dia akan memilih Yerusalem pula. Berdiam dirilah hai segala makhluk di hadapan Tuhan, sebab ia telah bangkit dari tempat kediamannya yang kudus. Kita akan bahas tentang tempat teraman di dunia, lokasinya di mana, tapi sebelumnya saya kasih sedikit latar belakang supaya kita mengerti Zakaria tentang apa. Jangan pernah tebang pilih kasih dengan firman. Firman Tuhan dari kitab Kejadian sampai Wahyu adalah tentang Yesus. Dan semua itu membangun satu bagian kehidupan kita yang kitab lain tidak bisa. Termasuk kitab Injil yang mirip Matius, Markus, Lukas, Yohanes pun kalau Anda baca sungguh-sungguh dengan hati mau belajar, Anda menemukan itu saling melengkapi, satu tiada sama dengan lainnya. Kitab Zakaria ini dalam, karena ini juga semacam eskatologi atau bicara tentang masa depan
akhir zaman, tetapi saya mau bahas dari sisi sehari-hari. Sekarang kita harus tahu dulu Zakaria itu siapa, dia seorang nabi, dia tinggal sejaman dan bernubuat sejaman dengan beberapa nabi seperti Hagai, Zakaria, Maleaki. Di zaman ketika bangsa Israel di penghujung 70 tahun pembuangan gara-gara umat Israel berdosa, Tuhan serahkan ke Babilonia. Lalu pulanglah di zaman-zaman itu bukan dari sisi nabi, imam besarnya namanya Yosua. Di zaman-zaman itu kita dengar orang-orang seperti Zerubabel, gubernur Yehuda. Di situ juga ada tokoh-tokoh seperti Nehemia yang bangun temboknya. Ezra bukan bangun fisiknya, dia bangun rohaninya. Orang-orang ini tinggal dalam span waktu yang kurang lebih. Zakaria juga sama. Jadi Zakaria ini dipakai Tuhan untuk bernubuat kepada orang-orang Israel yang tinggal di Babel. Babel sini bukan Bangka Belitung. Babel sini adalah daerah Irak, Iran. Kalau Anda tahu peta, maka Israel itu agak bawah, itu agak ke utara sana, itu Irak, Iran, Tan, Afghanistan. Terus itu nanti ada India, lalu masuk Asia. Selatan bawah itu nanti ada Mesir, terus itu ada Eropa. Ya, kenali sedikit geografi. Ini adalah geografi dunia yang gak banyak berubah. Nah, mereka ini sudah banyak dibuang di Babel. Jadi yang ditinggal 70 tahun lalu, yang berkembang biak akhirnya beranak cucu, itu adalah para pengemis dan orang-orang cacat yang tinggalkan di Yerusalem dan Israel. Yang bagus-bagus semua diangkut. Banyak yang mati karena ini mereka kalah perang. Yang bagus-bagus kita tahu seperti perawakannya IQ, Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego. Itu diangkat jadi pejabat. Sekarang sedikit ya tahu latar belakangnya. Jadi Zakaria itu dipanggil Tuhan sebagai trompet untuk berseru. Ayo bangsa Israel balik-balik. Karena diizinkan oleh Raja Darius. Babel, Raja Babilonia ini, Irak, Iran sana dikalahkan sama tetangganya yaitu Persia, Medo-Persia. Di zaman Persia, Tuhan gerakkan hati raja. Lu orang kembali ke kampung halaman. Siapa yang mau? Raja memberi izin. Bahkan didanai perjalanannya. Rajanya murah hati. Karena Tuhan sudah pernah berkata, hati raja itu di tangan Tuhan, disetir kiri kanan. Seperti batang air yang disetir sama Maha Kuasa. Tapi nggak ada yang mau lah. Misalnya Anda sudah tinggal, misalnya di sini ya, suku Tionghoa di Indonesia. Udah generasi keberapa? Udah di atas sudah. Kita sudah orang Indonesia. Orang Indonesia. Misalnya ada yang liburan kemarin ke Tiongkok, China jalan-jalan. Orang China bilang, orang Indo, orang Indonesia. Karena suku-suku itu semua kan banyak pendatang. Kecuali suku-suku aborigin atau indigenous atau suku-suku asli. Dayak, mana-mana gitu kan. Jadi kalau sudah tinggal 70 tahun itu sudah berapa generasi? Papanya udah lahir di situ. Engkongnya kali, mungkin dari sana. Masa mau suruh kembali? Misalnya orang Indonesia sudah tinggal di Amerika. Anaknya pun sudah gak bisa ngomong bahasa Indonesia. Misalnya sudah sampai di generasi cucu. Misalnya berapa puluh tahun lalu. Ya kan? Mungkin imigrasi ke situ. Lalu sudah jadi orang sana lah. Anak-anaknya sudah gak tampangnya orang Indonesia. Udah ke barat-baratan. Culture, kebudayaan. Masa mau pulang? Karena pulang kali ini bukan sekedar pulang. Karena ini adalah rencana Tuhan. Dan suara Nabi berkata, khusus bangsa Israel umat pilihan, kalian gak punya pilihan. Karena bangsa pilihan kan, pilihannya Tuhan. Bukan kamu yang pilih aku yang pilih kamu. Aku pilih kamu untuk kembali. Balik, disuruh kembali ke Israel. Itu kalau jalan kaki atau naik kuda keledai, yang dilakukan oleh Nehemia, butuh 3 bulan. Dari sana, dari Puri sana, Puri Susa, ya, di daerah situ Medo-Persia, Irak, Iran sana, zaman belum ada pesawat, Anda jalan gitu itu Nehemia itu 3 bulan kemudian baru nyampe. Naik kuda. Mereka suruh balik.
Nggak mau lah, mereka sudah settle down kok. Mereka sudah establish, mereka udah mapan di sana, udah punya pekerjaan, udah punya keluarga, udah punya rumah, ada yang baru beli rumah, ada baru ngontrak. Udah anak-anaknya udah sekolah di situ, udah biasa dengan kurikulumnya, pergi ke Israel. Nggak menarik. Apalagi di Israel waktu itu sisa puing-puing, reruntuhan, rumah hantu. Israel hanyalah waktu itu sarang kecoa, sarang lalat. Murah tanahnya, Yerusalem itu murah per jengkal, per meter persegi, nggak ada artinya. No one wants to go there, no one wants to build that place. Nggak ada yang mau membangunnya. Nggak ada. Rawa. Lalu suruh pulang, nggak lucu lah ya, nggak mau lah ya, udah 70 tahun kami di sini. Mungkin zaman itu ada yang nggak 70 tahun, mungkin pada waktu itu ada yang anaknya sudah lahir di situ. Kami sudah 20 tahun di sini. Ada yang umur 50, kami sudah di sini. Papa mama aku pindah dari sana, tapi aku sudah di sini 56 tahun, 60 tahun. Bilang, papa aku dulu pindah. Waktu itu aku masih 10 tahun usia. Sekarang aku sudah 60 tahun di sini, lu suruh aku pindah. Nggak mau lah gua, gitu lah ya. Paham ya latar belakangnya ya? Bagi bangsa Israel itu bukan pilihan aman. Itu keluar dari zona nyaman. Tapi mereka nggak punya pilihan, karena mereka bangsa pilihan. Kalian harus balik. Tuhan punya rencana yang jauh lebih besar dan dahsyat. Bagi mereka hanya balik, mereka mikirnya hanya karier doang. Hanya karier saja. Mereka mikirkan hanyalah untuk kehidupan mereka, masa depan mereka, anak-anak mereka. Tapi Tuhan punya pikiran berbeda. Yerusalem harus dibangun kembali, bait suci harus berdiri. Karena nanti di bait itu, anak Allah Yesus Mesias akan ke sana. Ini bait yang sama. Yang dibangun di zaman itu, yang nanti dijalani oleh Yesus. Ya ada renovasi sini-sini, sana-sini sih oleh Herodes, tapi itu adalah bait yang harus dibangun untuk zaman itu. Dan nanti Israel akan dipulihkan kembali dan Mesias akan lahir di Bethlehem. Mereka hanya mikirkan karir. Tuhan itu jauh lebih besar. Pada Tuhan ada rencana penyelamatan dunia. You think your life is about your life. Think again. Kalau Anda pikir, saya pikir hidupmu hanyalah tentang hidupmu, mikir lagi. Kita kira bahwa kita sekolah di mana, bagi sekarang yang masih usia sekolah, itu hanya demi karir kita. Pikir lagi. Kita pikir kita kenapa kerja di sini, kenapa kok aku dapat majikan itu, majikan ini, aku kenapa kerja di sini dengan majikan ini. Kita kira itu hanya untuk kita, hanya untuk penghidupan, mikir lagi. Tuhan selalu punya rancangan jauh lebih besar daripada tentang hidup Anda dan hidup saya. Allah itu memandang jauh, karena Dia yang tahu masa depan kita. Bangsa Israel nggak ngerti bahwa tempat teraman itu sebenarnya adalah taat pada Tuhan. Mereka belum menyadari bahwa tempat berkat itu bukan materi, tempat berkat bukan hoki, tempat berkat adalah di mana kita taat pada suara dan tuntunannya. Mereka nggak ngerti. Mereka main aman, cari aman. Gak aman lah, kenapa aku ke situ? Rugi dong, aku udah bangun seperti ini sekarang. Masa aku tinggalkan? Udah nyaman, udah cocok. Pembelahan. Kecegi baru lagi. Enggak lah, aku sudah mau yang ini. Jangan bantah, tempat teraman adalah kehendak Tuhan. Kalau Tuhan menghendaki, jalan. Karena kita nggak bisa lihat masa depan, kita hanya bisa rasakan hari ini. Dan kita ini dijajah sama panca indera dan sama feeling kita. Tahu nggak, saya akan tunjukkan bangsa Israel, sebagian besar yang tidak taat itu. Dan mereka pasti akan menyesal. Karena keturunan mereka justru tidak aman. Mari saya ajak kita melihat sekarang ya. Ayat 6, ayo. Nubuat ini bunyinya ayo loh. Ayo kalau sekali, tidak didengar. Ayo 2 kali. Tuhan kalau ngomong berkali-kali pasti ada tujuannya. Tuhan tuh gak pernah rewel, reseh, rempong, bahasa anak-anak sekarang. Ya, cerewet. Tuhan kalau ngomong ayo sekali, melakukannya. Kata melakukan itu dalam ada bahasa Jawa di dalamnya, melaku. Gimana Anda bisa melakukan kalau Anda tidak jalan? Kalau teori doang. Jalan. Kalau Tuhan suruh ayo, jalan. Tapi 2 kali Tuhan itu sabar. Ayo.
larilah dari tanah utara. Tanah utara di sini adalah apa? Kalau pakai penggaris tadi, Israel naik terus agak sedikit ke sana, maka di situ ada ketemu sama Medo Persia dan kerajaannya. Larilah dari Babel. Lari, keluar dari situ. Demikianlah firman Tuhan. 70 years later, 70 tahun yang lalu. Sebab ke arah keempat mata angin aku telah menyerahkan kamu. Kemana-mana. Demikianlah firman Tuhan. Ayo. Coba katakan kanan kiri. Ayo. Itu ajakan Tuhan untuk kita taat. Ajakan Tuhan untuk kita nurut. Ajakan Tuhan untuk kita bertumbuh, berbuah. Untuk berani melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kita. Ayo, luputkanlah dirimu ke Sion, hai penduduk Babel. Kalau saya ada di kalangan orang-orang Ibrani saat itu dan saya nggak nangkap isi hati Tuhan dan saya tidak bisa melihat paradigma Allah, saya pasti protes. Apa maksudnya luputkan? Kami di sini aman kok. Kami di sini enak. Bedanya Babel, Babylonian dan Assyrian. Jadi Anda harus tahu bahwa bangsa Assyrian, bahasa Indonesia apa ya? Asyur ya. Bangsa Asyur itu yang, jadi Israel kan 12 suku ya. Yang atas 10 itu kan menjadi kerajaan utara. Dipimpin oleh suku terbesar namanya Efraim. Dan mereka punya tempat ibu kotanya itu adalah Bethel. Sedangkan di selatan itu Yerusalem. Itu suku pilihan yaitu Yehuda dan Benyamin. Benyamin. Dan ini dua. Yang atas ini utara, kerajaan utara Israel kan pecah nih jadi dua setelah anaknya Salomo kan. Rehabeam memecah kerajaan itu. 10 ini mati dulu, binasa dulu, dihabisin orang Asyur. Nah yang kena Asyur nggak enak. Penjajahnya itu kejamnya luar biasa, dipecah-pecah dan mereka kawin-campurin, makanya kawin campurnya bangsa Yahudi yang ketinggalan di Israel, nggak diangkut sama Asyur. Itu dikawin campur, keluarlah bangsa Samaria. Makanya orang Yahudi benci sekali sama orang Samaria, orang-orang Israel. Ya, dicampurin. Jadi mereka sudah bukan lagi umat pilihan, mungkin bagi orang-orang umat pilihan mereka ini orang-orang sudah kamir. Lalu mereka itu disebar jadi hilang. Jadi hari ini 10 suku Israel itu sudah punah. Tapi herannya nanti kalau di kitab Wahyu, waktu Tuhan Yesus datang kembali, waktu di akhir zaman nanti ya, waktu kita sudah mengalami pengangkatan gereja, 10 suku itu muncul lagi. Jadi saya nggak tahu gimana cara Tuhan memulihkan silsilah itu ya apa caranya. Mereka sudah kehilangan family tree atau pohon keluarganya. Sampai Tuhan dipulihkan kembali. Sedikit informasi aja. Dari 10 suku yang utara itu yang tidak pulih hanya suku Dan. Suku Dan kalau Anda baca di kitab Wahyu, tidak ada. Suku Dan itu punah. Nah, mereka yang mengimport penyembahan berhala ke Israel. Bencinya kayak gitu ya terhadap penyembahan berhala. Anda harus tahu, jangan main-main dengan dosa kepercayaan. Sedikit info tambahan. Jadi mereka hilang punah. Tapi 2 yang selatan ini, Yehuda dan Benyamin, tidak punah. Karena kebijakan atau polisinya Babilonia agak beda dengan Asyur. Mereka diangkut, disisain yang lemah. Tapi waktu diangkut itu, mereka dikasih jabatan yang pintar segalanya. Mereka dijajah, tapi mereka tidak dibinasakan. Mereka di-preserve atau dipelihara, dikasih tempat, tapi kalian semua harus takluk pada kerajaan dan harus melayani Babel. Jahat memang waktu perang, tapi setelah mereka jadi tawanan, polisinya adalah memanfaatkan, tidak membinasakan. Dua-dua jahat, Asyur dan Babilonia, tapi Babilonia lebih manusiawi. Nah, karena itu nggak punah ini dua. Ini nggak punah. Benyamin dan Yehuda tidak punah. Sehingga mereka itu dikasih kesempatan di negeri orang, itu pun sebenarnya bukan karena Babel manusiawi sih, sebenarnya sejujurnya. Karena Tuhan berjanji sama Daud, aku akan setia pada keturunanmu. Sampai 1000 keturunan generasi. Tuhan itu setia. Jadi sebenarnya di Babel pun Tuhan suruh doakan. Makanya Yeremia berkata, sejahtera kota, sejahtera kita. Mereka di Babel pun ada nabi beritahu, nanti kalau kalian di situ doakan tempatnya. Doakan government-nya. Doakan supaya kalian jadi berkat. Jadi sebenarnya karena Tuhan yang setia pada
Daud. Perjanjiannya dengan Daud tidak Tuhan lupakan. Makanya saya suka sekali ikut Tuhan. Karena Tuhan terbukti memelihara keturunan Abraham dan keturunan Daud. Dia pasti akan menjaga keturunan saya. Saya tidak akan kuepangkan anak saya ke siapa-siapa. Saya hanya baptiskan dalam nama Yesus. Saya hanya baptiskan dalam nama Allah Bapa, Putra, Roh Kudus. Sesuai dengan yang Yesus ajarkan dan perintahkan. Nah, jadi mereka itu dikasih kesempatan untuk berkarir di Babilonia. Coba lihat Sadrak, Mesak, Abednego, meskipun tetap mereka itu ada bahayanya karena mereka tinggal di bangsa yang menyembah berhala. Tapi Daniel mendapat kesempatan, dan ketika mereka di situ bangsa Israel kembali prosper dan kembali makmur. Dan mereka berhasil. Kita tahu bangsa Yahudi itu, orang-orang pilihan ini, orang-orang Israel ini encer-encer sininya. Invention, penemuan-penemuan itu keluar banyak dari sana. Obat-obatan, weaponry atau persenjataan, teknologi itu dari situ. Jadi otomatis bangsa pilihan dimanapun juga akan berkembang biak, dan mereka akan menjadi banyak, dan mereka akan menguasai, dan mereka akan berhasil. Coba kalau Anda baca, di ayat 7, luputkan dirimu ke Sion, mereka tertawa lah, kami di sini loh, prosper. Pertanyaannya, is your prosperity atau kemakmuran Anda, misalnya Anda berhasil dalam karir, punya uang misalnya, beberapa tiba-tiba, mungkin bukan gimana, tapi Anda punya teman banyak, punya koneksi, atau pokoknya apapun yang jadi zona nyamanmu. Kalau kemakmuranmu atau apapun yang material namanya, atau manusia menjadi rasa amanmu, Anda dalam bahaya. Bangsa Israel diberitahu, ayo luputkan dari apa? Kami nyaman, kami sukses. Bangsa Israel di Babel, lain nasibnya sama yang di tangan Asyur. Mereka itu berkarya dan berhasil. Waktu Zakaria berkata luputkan, mereka belum lihat, mereka gak mengalami bahaya. Tapi Tuhan gak pernah salah. Tahukah Anda, pada saat ini diutarakan nubuatan ini, sama sekali tidak menarik hati. Paling susah itu khotbah orang yang nyaman. Jangan tanya nabi, tanya pengkhotbah biasa aja. Nggak mempan. Goyang, nggak mau. Aku sudah enak. Aku sebagai Kristen enak duduk di kursiku yang seperti teater ini. Nyaman. Karena kita nggak melihat yang Tuhan lihat. Sadarkah Anda? Tuhan bilang luputkan dirimu ke Sion. Sion di sini adalah Yerusalem. Bukit Sion itu adalah, Yerusalem ini dibangun di atas dasar bukit. Jadi kalau Anda tahu di Israel itu tempat paling rendah di seluruh dunia ada di sana, yaitu Lautan Mati. Tempat itu panas, kalau panas sudah lebih panas itu Yeriko, daerah sana itu lebih panas sudah. Kalau di atas sana itu 30 sekian derajat, di sana 40. Panas pol. Tapi kalau lagi gimana, Yerusalem itu selalu lebih dingin dari Nazaret di utara. Galilea. Karena ini bukit. Bukit Sion, bukit itu adalah tempat di mana, Bukit Sion itu adalah kata lain suatu lokasi perbukitan, di atasnya dibangun kota Yerusalem. Dan di atas Yerusalem itu, di lokasi itulah tempat yang namanya yang Daud beli dari Arauna. Dia mempersembahkan korban untuk menghentikan tulah. Tempat itu juga tempat lokasi yang sama, tempat di Yerusalem, bait suci situ adalah tempat di mana lokasi di mana Abraham mempersembahkan Ishak. Jadi tempat itu, kata Sion ini enggak kecil. Kata Sion itu ada banyak histori di dalamnya, sejarah. Di atas itulah dibangun kota Yerusalem, tempat pertikaian dan hari ini menjadi tempat tegang tiga agama. Oke ya, sekarang sedikit mengerti ya. What am I trying to say ya? Saya mau coba ngomong apa? Tempat teraman. Mereka suruh pergi ke tempat pertikaian, tempat perang. Mereka disuruh pergi ke tempat di mana, dan mereka bilang lebih enak di sini. Tapi mereka nggak tahu, disuruh balik ke tanah perjanjian. Gini loh ya, ayo larilah dari tanah utara. Pelajaran tentang Babel adalah bahayanya merasa terlalu kerasan dan nyaman
di mana bukan tempat permanenmu. Hati-hati kalau kita terlalu nyaman di dunia, ini bukan tempat permanen kita. Hati-hati kita ternyaman, kita ditaruh di tempat yang aman, itu pun berkat Tuhan. Tapi kalau di situ jadi berhala kita, lokasi itu menjadi segala-galanya, kita digoyang akan senggol bacok. Tuhan melihat bahwa yang kau ikuti bukan lagi Tuhan Yesus. Hati-hati kalau tempat transitmu atau tempat yang bukan permanen di hidupmu menjadi terlalu nyaman bagimu. Hati-hati. Tuhan suruh ke Sion. Tuhan suruh ke Sion. Ngapain aku ke Sion? Perang lagi. Mulai lagi. Terutama bukan perangnya sih. Tempat itu sudah ada perang-perangan, itu zaman dulu. Mulai lagi, aduh, aku sudah enak di sini. Kalau kita mau translate ya, aplikasi ya. Ini bukan nyindir, tapi ini penting untuk kita mengerti, aplikasinya itu bisa benar-benar praktis sekali. Misalnya, saya udah enak di CG ini misalnya. Aku sekarang malah harus ke CG yang baru. Aduh Tuhan, mulai lagi. Aku udah nyaman, udah cocok di sini. Sekarang ke Sion. Kenapa Tuhan? Saya jelaskan dari sejarah. Bangsa Israel tidak mau sebagian. Sehingga kalau Anda baca di Esra Nehemia, ada nama-nama itu, coba hitung, nggak usah seiseng itu mungkin ya, tapi kalau Anda lihat itu semuanya itu nggak ada setengahnya populasi. Padahal si Darius, pada Raja Persia berkata, siapapun mau pulang silakan, kalau perlu seluruh bangsa Israel. Dia lain sekali dengan Firaun. Firaun berkata, jangan kau bawa bangsa ini, biar mereka kerja rodi. Darius digerakkan hatinya. Ya. Koresi dan semuanya ini orang-orang ini yang ditulis dalam firman di kitab Yesaya juga ada. Mereka itu digerakkan sampai satu titik. Kalau perlu semua ras Yahudi nang pulang sekalian, bangun nang cepat biar cepat. Bangun bait suci. Karena Allah Israel suruh saya memberi restu kepada bangsa Israel kembali ke tanah airnya. Bangun bait Allah. Didanain malahan. Bangun temboknya. Tapi yang meresponi segelintir saja, coba baca itu. Gak usah dibaca nama-namanya dulu, hitung itu, keluarkan kalkulatornya sekian ribu. Gak ada populasinya setengah, jauh lagi. Sebagian besar orang Yahudi bercokol tempat, gak mau ya gak mau, aku gak mau diutus, aku gak mau bertumbuh, aku gak mau berbuah, aku gak mau membelah, wis gitu kira-kira. Saya tunjukkan apa yang terjadi, their fate atau nasib mereka. Tempat yang mereka kira aman, tapi menjadi tempat berhala mereka. God shook it. Tuhan goncang. Coba lihat ayat yang 8 dulu. Sebab beginilah firman Tuhan semesta alam yang dalam kemuliaannya telah mengutus aku. Mengenai bangsa-bangsa yang telah menjara kamu. Tuhan ngomong dulu, Tuhan punya penghakiman tertuju dulu kepada oppressor atau kepada penjajah Israel. Siapa yang menjara kamu? Sebab siapa yang menjamah kamu berarti menjamah biji matanya. Tuhan memberitahu dulu status mereka. Saya tambahkan, siapa menjamah kamu berarti menjamah biji matanya. Aplikasinya begini, kalau kita tinggal di hadirat Allah, siapa jamah kita? Dia jamah matanya Tuhan. Kalau kita tinggal dalam ketaatan, siapa jamah kita? Urusan dengan Tuhan. So don't worry tentang membela diri. Tahukah tempat teraman di dunia adalah dalam hadirat Allah? Tempat teraman di bumi ini adalah hidup dalam poros kehendaknya. Kalau Anda tahu Anda berada di situ karena kehendak Allah, Anda setia, no one can shake you. Siapapun yang memprovokasimu, dia sedang poking the apple of God's eye atau sedang bahasa Ibrani menculak. Apa itu bahasa Indonesianya ya? Poking, mencolok matanya Tuhan. Oh, urusannya panjang mencolok matanya Tuhan. Meskipun Tuhan tidak selalu langsung main hukum. Kebaktian sebelum ini saya jelaskan. Hukuman pun kita harus layangkan pandangan karena Tuhan itu maha sabar. Tetapi cepat lambat hukuman kan datang. Siapa mencolok Tuhan, mata Tuhan. Do not touch my anointed. Itu bukan bicara tentang profesi tertentu. Kita tidak bisa dikritik, tidak bisa terima masukan. Bukan. Tapi orang benar, don't mess with them. Kalau orang itu benar,
Jangan macam-macam karena kita menginjak kaki siapa kalau kita lakukan itu. Oke, singkat cerita. Jadi tahu sekarang tempat teraman itu saya kasih bocoran, yaitu di poros kehendak Allah. Yang penting kita tahu kita di poros kehendak. Tapi kalau kita di luar kehendak Allah ya nggak ada penyertaan. Kenyamanan pun bukan jaminan. Uang juga bukan garansi. Semua koneksi bukan garansi. Jaminan kita hanya satu, hadiratnya. Kalau kita ada di dalam poros kehendaknya, melakukan yang dia firmankan, kita menggenapi apa yang dia rencanakan. Kita itu berada di poros atau di sentralisasi kehendaknya. Kita itu ada di matanya, di ruang tangannya. My eyes are on you, kata Tuhan. Karena kau melakukan kehendakku. My eyes are on you. Tempat teraman adalah hidup dalam poros kehendaknya. Tempat berkat itu adalah taat. Jangan takut kalau Tuhan suruh, Tuhan pasti provide, pasti Tuhan sediakan. Bukan berarti tempat berkat itu berarti kita makmur, kaya, bukan. Harta jasmani jangan dijadikan tolak ukur dulu. Kekayaan, enggak. Tapi penyertaan itu ya. Dan penyediaan Allah pasti tepat waktu dalam kehidupannya. Kalau kita jalan dalam kehendaknya, Tuhan itu yang berkepentingan, bukan kita. Abraham naik ke atas mau mempersembahkan Ishak. Tuhan bilang jangan, aku tahu kamu taat. Ishak tadi tanya sebelum diikat. Dari mana domba? Dari mana kok gak ada domba persembahan? Yang aku angkut hanyalah kayu bakar. Papa, Abba, di mana? Abraham asal ngomong tapi ternyata bukan asal-asalan. Ternyata Tuhan kasih dia hikmat. God will provide on his mountain. Tuhan akan sediakan. Yehovah Jireh. Dia nanti akan jawab. Sungguhan ada satu domba jantan kecantol tanduknya, disitulah jadi korban. Tuhan ada ngasih dia kebun binatang, kebun hewan, dikasih semua kambing yang dia mau. Tapi satu kambing itu di masa-masa paling kritis itu tiba-tiba muncul di semak belukar. You see, God's blessing bukan hanya bisa membakar semak belukar itu tanpa tidak hangus. Tuhan juga bisa tiba-tiba ciptakan ada satu domba kecantol di sana untuk kamu, untuk Anda. Tuhan itu bukan hanya maha kasih, maha penyayang, maha kuasa. Dia juga maha penyedia. Tempat berkat adalah tempat taat. Sekalipun hari ini seolah-olah kita punya semua berkat ini, tapi kalau hidup kita ini bukan yang taat, malah justru murtad. Jangan terlalu rasa aman, karena itu tidak menjamin apa-apa kemudian hari. Kita lanjutkan sekarang, saya jelaskan dalam sejarah apa yang terjadi dengan orang-orang Yahudi ini, many years to come. Tapi Tuhan itu sabar sampai ribuan tahun kemudian terjadi sesuatu yang kita tahu sebagai Holocaust. Sesungguhnya aku akan menggerakkan tanganku terhadap mereka dan mereka akan menjadi jarahan. Ini bicara tentang penjajah Israel dulu. Bagi orang-orang yang tadinya takluk kepada mereka, satu-satu sekarang kebalik. Ya, aku akan tunjukkan kepadamu yang namanya skenario hunted. Pemburunya sekarang diburu. Babel hancur di tangannya Persia. Persia yang menjajah bangsa Israel tidak di zamannya Darius semuanya, nanti dihancurkan di tangannya Yunani, Alexander the Great. Yunani hancur di tangannya Roma. Roma dihancurkan di tangannya Viking. Ini bukan Haaland ya, sepak bola. Dan seterusnya sejarah dunia. Tapi juga suatu warning, kita baca dulu selesai ayat 9. Aku akan menggerakkan tanganku terhadap mereka dan mereka akan menjadi jaran bagi orang-orang yang tadinya takluk pada mereka. Maka kamu akan mengetahui bahwa Tuhan semesta alam yang mengutus aku. Zakaria kayaknya ditolak nih, dia berkata kamu akan tahu bahwa Tuhan semesta alam mengutus aku. Mau tahu apa yang terjadi Bapak Ibu? Pada saat peperangan dunia yang kedua, the Second World War, gak tahu gimana dalam sejarah manusia, sejarah dunia, ini kan pasti akan ada bagaimana mereka imigrasi ke sana, nyebar kemana-mana dari Babel sana, sudah habis itu berubah zaman, nyebar, none of them, nggak ada di antara mereka yang tertarik untuk sungguhan bercokol di Yerusalem, di Israel.
Tanah perjanjian dilupakan, mereka kemana-mana. Dan sebagai Lot, mereka melihat yang menjanjikan itu misalnya Eropa. Wah, tahukah waktu Holocaust, 2/3, ini ngomong ini bukan untuk mensyukuri karena segala sesuatu, pembantaian manusia, apapun ras agama, adalah perkara yang sangat menyedihkan. Apapun sejarah sebelumnya, layak nggak layak menerimanya, tidak pernah kita boleh mensyukuri kematian manusia, termasuk sekalipun kematian orang jahat. Saya tidak pernah mensyukuri kematian siapa-siapa, tapi pertobatan. Tapi ini hanya sebagai fakta saja. Di dunia pun masih pro kontra. Bahwa 2/3 European Jews mati di tangan Hitler. Hanya dalam skop waktu segitu. Anehnya tempat yang mereka anggap paling bahaya, paling aman, 1948 ayat 10. Bersorak-sorailah dan bersukarialah, hai putri Sion. Sebab sesungguhnya aku datang dan diam di tengah-tengahmu, demikianlah firman Tuhan. Dan banyak bangsa akan menggabungkan diri pada Tuhan pada waktu itu dan akan menjadi umatku. Dan aku akan diam di tengah-tengahmu. Maka engkau akan mengetahui untuk kedua kalinya bahwa Tuhan semesta alam yang mengutus Zakaria ini kepadamu. Firman ini ditulis hingga hari ini. Hari ini saya coba jelaskan sebagai seorang guru dan gembala. Bagaimana kita bisa menerjemahkan semua ini dalam sejarah. Dan kita bisa membuat sejarah kita hari ini baru dengan Tuhan. Bahwa justru di ayat 10, tempat yang mereka anggap paling tidak aman, andai mereka taat, anak cucu mereka tidak berakhir di gas. Bersorak-sorailah dan bersukarialah, hai putri Sion. 1948, British, kerajaan Inggris membangun berdirinya sesuai dengan nubuatan Allah, the State of Israel. Saya tidak masuk ke politiknya ya, saya tidak masuk ke opini manusia, saya hanya bahas dari sisi firman. Pertikaian hari ini di sanalah, saya tidak mau turut campur. Tapi saya hanya memberitakan apa yang benar dari bagian saya, nubuatan firman Allah. Berdirilah, justru semua bangsa Israel setelah itu, setelah World War II, Perang Dunia Kedua, semua akhirnya berkunjung-kunjung datang. Tahu gitu, dengarkan Zakaria dari dulu. Misalnya dalam konteks pelayanan ministry CG, pasti geger, cepat lambat, udah lihat aja. Menara Babel pun geger, bersatu erat geger. Nanti setelah geger, tahu gitu, dengarkan Nabi Yohanes, Nabi Yuh. Kita semua yang rasa aman, nanti dulu, aku harus punya ini, punya rumah, punya apa, nanti aku melayani, nanti, pokoknya aku gini dulu, tahu gini. Ketika sesuatu kita berkata, tahu gitu, aku dengarkan logikanya Tuhan. Cari dahulu kerajaan, bukan berarti tinggalkan pekerjaan. Hidup biar seimbang, ikuti cara Tuhan, bukan idealisme kita. Aku mau ini dulu baru. Ketika sesuatu terjadi dalam hidupmu, Anda berkata, aduh, tahu gitu. You see, tempat yang kau kira bahaya, tidak nyaman. Kalau Tuhan suruh dan itu kehendak Tuhan. Go my friend, ayo. Jangan sekali, ayo. Jangan kita berkata, nanti. Ayo itu now. Malah justru telat nih. Ayo itu segera. Lari. Jangan jalan saja. Tempat yang kau kira aman. Di situ binasa keturunanmu. Tempat yang kau takuti, tapi karena Tuhan, karena itu memang kehendak Tuhan, itu DNA-nya Tuhan. Itu memang visinya Yesus. Go my friend, you could never go wrong. Go. Ini adalah suatu paradigma yang berbeda cara kita ngikut Tuhan. Karena kenyamanan, jangan disamakan dengan keamanan. Sama dengan proximity, tidak sama dengan intimacy. Apa itu? Yudas Iskariot itu dekat, makan sama Yesus, lihat semua mujizatnya, dengarkan semua pengajarannya, dekat. Tidak sama dengan terima. Sama dengan yang namanya pengetahuan, jangan kau samakan dengan pengenalan. Tahu tentang tidak sama dengan kenal. Knowing about tidak sama dengan knowing. Jadi jangan di-mix, dicampur di sini. Kenyamanan itu selalu sama dengan aman. Siapa bilang? Karena kita tidak tahu masa depan.
Bangsa Israel akhirnya mengerti Zakaria ini siapa yang suruh. 1148 balik dari Rusia, balik dari mana-mana. Saya pada waktu dulu pernah di Hangzhou, China. Ternyata di situ pada waktu World War II ada beberapa yang lari ke sana dan benar-benar dilindungi oleh orang-orang lokal di situ. Jadi mereka orang-orang Yahudi sangat berhutang budi dengan orang-orang yang di Hangzhou situ. Saya dengar ceritanya langsung dari orang-orang lokal waktu itu. Jadi mereka disembunyikan, sekali ada yang lari ke sana sekalian. Itu satu-satu nanti dari mana sekarang populasi yang ada di Israel? Itu diasporanya balik semua sesuai Zakaria. Terus balik semuanya. Akhirnya toh harus balik kucing, harus kembali ke titik itu. Makanya itu saya punya satu pepatah lagi. Delayed obedience is a delayed glory. As you delay your obedience, you're delaying your glory. You're delaying your victory. Saya terjemahkan. Ketaatan yang ditunda adalah kemuliaan yang tertunda. Siapa menunda ketaatannya, menunda kemuliaannya. Toh balik kucing ke sana lagi. Kenapa nggak dari dulu? Misalnya, saya nggak ngomong ini karena dalam konteks CG conference bukan ya. Tapi saya rasanya kok tiba-tiba kasih hikmat Tuhan, nggak saya rencana. Sungguhan saya nggak rencana Tuhan tahu. Jadi ini bukan karena Pastor Yu berkata, kok bisa ngomong ini nggak? Enggak. Babel itu tahu. Mereka disuruh Tuhan nyebar, mereka disuruh menyatu. Tetap akhirnya kan membelah. Belah paksa namanya. Geger terakhirnya. Geger pasti pecah. Antara belah atau pecah. Utus atau diaspora. You pilih. Keluarga juga sama kan? Tuhan ciptakan itu secara biologi loh. Suatu hari kita punya menantu, suatu hari seseorang punya mertua. Suatu hari anak harus pergi. Nggak bisa, satu, kita kasih space, nggak kasih privacy. Cepat lambat, tetap akan belah. Tapi sudah ada sesuatu antara besan, menantu, mertua dan sebagainya. Mau cara Tuhan atau mau cara paksa? You choose. Tuhan itu daulat, dia itu raja. Makanya namanya kerajaan, bukan demokrasi. Tuhan bertitah, that's it. Itu. Cuman kita ini smart atau enggak. Saya belajar sama Tuhan itu enggak bantah. Celaka orang yang membantah dengan pencipta. Saya belajar sama Tuhan itu, Lord. Sekalipun saya sudah jalan dengan jalan yang soft dengan Tuhan pun, tetap ada salib yang kupikul. Jadi aku enggak mau salibku ditambahi 100 kilo, 1 ton di atasnya kesalahanku. Salibku cukup berat, cukup dengan itu. Tahukah bahwa salib yang Yesus pikul itu at least seberat tubuhnya. Makanya Tuhan Yesus gak kuat kan, karena setelah dicambukin gitu dibantu sama Simon dari Kirene, dari Afrika Utara. Itu diangkat. Jadi Yesus angkat salib itu gak seperti salib-saliban sekarang nih. Salib yang bisa ditancapkan seorang dewasa di sana dan gak patah. Itu salibnya tinggi, jadi mungkin salib itu beratnya 100 kilo atau 80 kilo. Lebih berat daripada badan kita. Orang dewasa normalnya. Dan tapi gak sampai. Jadi salib yang normal yang harus kita pikul aja sudah harus seberat badan kita, bahkan lebih. Kita akan mengangkat lebih berat dari badan kita. Sekalipun kita bukan semut. Semut bisa mengangkat berkali-kali lipat berat badannya. Jangan sampai salib kita terlalu berat bukan karena kehendak Allah. Salib kita terlalu berat padahal gak perlunya. Salib kita terlalu berat karena ketambahan pelajaran yang harus kita terima. Karena menunda ketaatan. Saya tidak mau salib itu, karena lebih dari itu bukan salib lagi. Karena salibku pun sudah berat badanku. Itu cocok untuk hidupku yang harus kupikul. Saya tidak mau pikul kebodohanku. I do not want to be stupid in this kingdom. Saya tidak mau jadi orang yang foolish dan bodoh di dalam kerajaan Allah. Saya tidak buat salah baru pun masih ada hal-hal tertentu yang saya perlu belajari dari kesalahan saya. Karena itu saya tahu bahwa hidup ini berharga, saya tidak mau main-main. Paham ya Bapak Ibu Saudara ya? Semoga Anda bisa belajar sesuatu. Siapa belajar sesuatu? Oke. Saya kasihan waktu dengan itu, dengan kejadian di sejarah. Aduh andai kata. Makanya Tuhan berkata, bangsa Israel waktu itu adalah dari sejak perjanjian lama. Dikatakan tegar tengkuk kan. Mau kata tegar tengkuk itu apa? Pernah nggak Anda merasa, aduh tengeng? Itu tegar. Kayak gitu rasanya. Tegar tengkuk itu tidak fleksibel.
Ya, tidak fleksibel. Jangan dikeretak-keretak loh ya nanti. Gimana keretak, nanti berubah bukan tegar tengkuk jadi patah-patah. Lumpuh-lumpuh ya. Ke dokter yang benar, berdoa. Ya, tegar tengkuk itu juga pernah nggak ada rasa seperti tebal, rasanya bangun itu tebal semuanya. Orang bilang mungkin kolesterolnya naik atau apa, nggak tahu lah, tetap harus dicek sungguhan. Jangan kira-kira. Ya, tegar tengkuk. Tegar tengkuk itu definisinya gampang. Kalau nggak dipecut, nggak jalan. Kalau nggak kebentur, nggak belajar. Tapi kalau andai kata kita bisa belajar hanya dengan firman Allah, ada banyak sekali tontonan kuintalan salib ekstra tidak akan dipikul di atas salib kita. Amin Bapak Ibu Saudara. Saya belajar sama Tuhan itu smart. Smart bukan berarti pintar, smart itu artinya, oh Tuhan, I trust you as you are saying it. Aku akan mempercayaimu saat engkau mengatakannya. Tidak perlu kau memberiku pelajaran ekstra dari ini. Sebab firmanmu cukup bagiku. Firmanmu berharga. Andai kata mereka belajar dari Zakaria. Banyak yang diluputkan. Banyak diluputkan. Mungkinan tidak harus terjadi seperti itu di seluruh Eropa. Ternyata tempat yang mereka kira hijau, permai itu justru Sodom Gomora. Perapian api di sana. Be careful my friend. Don't choose what God hasn't chosen. Pertanyaannya bukan don't choose what's bad, don't choose what's good. Bukan, saya tidak minta supaya Anda tidak memilih yang baik, memilih yang benar. Kalau saya dikasih di sini, mana yang mau? Makanan yang rapi, makanan yang belepotan, ya makanan yang rapi. Makanan yang enak, ya pastilah, semua orang pasti normal. Kita tentunya orang normal, kita akan memilih secara alami. Tapi satu hal yang jadi komitmen hati adalah jangan pilih yang Tuhan tidak pilih. Atau lebih tepatnya, pilihlah yang Tuhan pilih. Jangan berseberangan dengan Tuhan. Karena tidak ada baiknya. Dalam hidup ini, jangan berseberangan dengan Tuhan Yesus. Dan banyak bangsa akan menggabungkan diri. Ternyata Tuhan punya rencana lebih besar, lebih dahsyat. Bahwa mereka kira mereka hanya pulang ke Israel. Ternyata Tuhan ingin menciptakan, memulai global mission atau misi global dari situ. Mereka tidak nyadari bahwa bait yang mereka bangun itu nanti dijalani anak Allah. Dan mereka nggak tahu bahwa dari sana akan keluar keselamatan. From Jerusalem ada Kalvari dan Golgota. Dari situ seluruh dunia dosanya, seperti kata ayat Alkitab, dihapus dalam satu hari. Seluruh dunia ya, tapi setiap orang dosanya harus dihapus sendiri-sendiri. Artinya waktu dia bertobat, baru aplikasi, baru mengalami bahwa darah Yesus itu berlaku. Tapi ada ayatnya, in one day, satu hari, aku mengampuni dosa. Itu bicara tentang that day. Jadi mereka nggak ngerti bahwa nanti yang mereka lakukan pulang masing-masing itu sebenarnya mempersiapkan jalan untuk Mesias. Anda tidak pernah tahu, Anda dan saya sekolah di sana, kerja di sana, kenapa, apa yang terjadi hidup kita. Semuanya itu ada hubungan dengan keselamatan orang banyak. Kita harus mengerti, kita tidak boleh menjadi keledai yang kalau tidak dengan tali les dan kekang, dia tidak akan datang. Kita lihat ayat 12, dan Tuhan akan mengambil Yehuda sebagai miliknya di tanah yang kudus, dan ia akan memilih Yerusalem pula. Garis bawahi, ia akan memilih Yerusalem. Pilih yang Tuhan pilih. Bangsa Israel nggak memilih itu. Mereka seperti Lot memilih Sodom Gomora. Tapi permai di mata mereka, kan mereka nggak bisa lihat masa depan masalahnya. Ia akan memilih Yerusalem, dan kata Zakaria kira-kira gini kalau bisa di-refresh. Dan bangsa Israel, if you're smart enough, you choose what God choose, because God knows better. Hai orang Israel, harusnya gini ya dalam bahasa, mungkin bahasa saya sendiri. Pilihlah yang Tuhan pilih. Tuhan memilih Yerusalem. Kenapa kau tidak pilih Yerusalem? Pilih Yerusalem. Karena Tuhan lebih tahu. Berdiam dirilah hai segala makhluk di hadapan Tuhan. Sebab ia telah bangkit dari tempat kediamannya yang kudus. Praise the Lord. Saya selesai 3 poin. Anda bisa catat ya. Kita summarize atau kita rangkumkan. Saya percaya firman ini akan timely, menjadi firman yang tepat waktu. Saya yakin Anda berada, apalagi Anda yang sedang berada di dalam persimpangan sebuah keputusan di hidupmu, maka pilihlah yang betul. Oke? Misalnya, di sini pilih jodoh misalnya ya. Jodoh kan tetap harus pilihan kan. Ya pas video cuma saya itu kan, saya enggak ada pilihan. Loh kok bisa? Enggak ada yang milih saya. Lah ya udah oke. Ada apps-nya. Itu bukan perjodohan sih, itu pertemanan. Tapi supaya connect antara single juga. Dan begini, misalnya saya seorang wanita, 2 cowok ini sebagai pilihan. Dua-dua sih ada lampu hijau. Yang satu ini tanggung jawab orangnya. Oke? Dia sudah punya pekerjaan apa? Dia bukanlah orang yang
sukses gimana tapi dia tidak berutang. Dan dia punya pemasukan dan dia punya perencanaan. Hidupnya itu tertata. Rambutnya pun disisir rapi. Maksudnya bukan orang yang tidak punya orang yang bertanggung jawab lah ya dengan dirinya. Ya, dan lebih biasa, tetapi dia jelek menurutku enggak. Tapi cakep opa-opa juga enggak. Oke lah. Bisa senang, ya bisa. Cuman gara-gara gini loh, yang satu ini cakep ganteng. Yang satu ini juga lebih punya. Yang satu ini gini, cuman dia ini lebih bad boy. Dia bad boy. Dan dia sama saya itu saya nggak yakin gimana, tapi saya sudah kena setrum, saya sudah kena sudah mabuk cinta, ya sudah kadung, sudah terlanjur senang sama yang ini. Tapi dia menjadikan saya cuma salah satu yang dia senangi, salah satu. Yang ini aku tahu dia akan menunggu aku. Yang satu ini lebih tepatnya saya senang dia, senengku sama yang cowok ini lebih dari kemungkinan senang dia sama saya. Saya punya senang itu, saya punya senang itu masih ada kembaliannya kalau sampai ke dia. Tapi yang ini, dia lebih senang sama saya daripada saya senang sama dia. Kembaliannya justru ada pada, maksudnya dia yang berlebihan. Gimana ya sebagai perempuan ya misalnya, kalau misalnya ada dua pilihan, pilih yang mana ya? Kalau ini masih belum kerja, ini pinjol misalnya, hidupnya nggak bisa ngurus urusannya sendiri. Tapi yang ini dua-dua juga mapan kerja. Cuma yang ini kayaknya lebih gimana gitu, lebih ideal gitu. Tapi bad boy sih. Tapi ini cinta Tuhan. Tapi boring. Ini lebih exciting. Cuman masalahnya, gua cinta dia nggak tahu cinta saya nggak. Tapi yang ini jelas-jelas dia cinta aku. Dear woman, pilih Yerusalem. Jawaban yang kurang menarik, mendingan yang cowok yang seneng sama lu. Percayalah perempuan, laki yang seneng sama Anda, mengejar Anda itu lebih berharga daripada laki yang harus Anda kejar. Karena nanti satu titik ketika Anda begini, mau ngejar dia sulit. Asal dia benar-benar bukan tipemu. Tipe yang kalau Anda bangun tidur, bayangkan kalau nanti setiap kali dalam pernikahan Anda setiap hari bangun tidur kau terus mati. Baru setelah itu tidak lupa menggosok gigi, ya jangan kau nikahi. Tapi kalau karena idealismemu yang tidak realistis, pilihlah Yerusalem, jangan Sodom Gomora. Laki-laki di sini yang average, haleluya. Ya. Nah Anda kira dulu Pastor Lipi itu mau sama Pastor Yo kenapa? Penasehatnya dulu siapa? Enggak yuk. Paham ya? Menimbang pilihan itu, pilih Yerusalem. Yerusalem itu bukan berarti tidak berbasis, tidak punya fondasi. Yerusalem itu pilihan tanggung jawab. Dia tidak appealing, tidak terlalu menarik. Sekarang, hari ini, coba beli di Yerusalem tanah. Monggo silakan coba beli itu rawa-rawa. Silakan kalau bisa. Tempat itu sudah tidak mudah lagi. Karena tempat itu sudah mahal. Tempat itu jadi bagus. Orang hanya lihat today. Tahukah pilihan Tuhan itu makin hari makin cakep? Pilihanmu nanti makin hari akan makin basi. Choose Jerusalem. Semoga ini praktis dan aplikatif. Semoga di akhir zaman ini kau jangan salah pilih. Oke, number one tadi sudah belum? Jangan samakan kenyamanan dengan keamanan. Baru nomor satu. Nomor dua. Hadirat Tuhan adalah jaminan yang lebih pasti daripada keadaan. Oke, yang penting kita dalam hadirat Tuhan diporos ke Allah. Tiga. Kemana Tuhan mengutus kita? Ingat ini ya. Ada tujuan yang lebih besar dari hidup kita. Jangan pernah kira it's all about your life. Egois berpikir gitu. Selalu ada rencana Tuhan lebih besar. 3 poin ini munculkan semua. Silahkan Anda foto supaya Anda ingat kalau mau. Ya. Setelah itu mari kita semua bangkit berdiri. Tuhan mengasihi kita semuanya. Berkat-Mu melimpah atas kami. Kami pulang ke rumah membawa harapan. Makasih Tuhan, tempat terindah teraman adalah di hadirat Tuhan.
Jemaat yang dikasih Tuhan, pulanglah membawa hadirat itu. Bawa pulang sampai ke rumah tempat kerjamu. Tuhan memberkati keluar masukmu, lumbungmu, dan juga buah kandunganmu. Tuhan selalu menyertaimu turun-temurun. Allah Abraham tidak meninggalkan. Malah berkat ini dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.